Oke. Udah bisa terlihat? Udah bisa terlihat? Belum, Belum, dokter. dokter. Oh, belum terlihat. Oh, belum searching ya? Ini, ini, sini ya. Ah, ini udah bisa terlihat. Sudah, dok. Sudah, Dok. Oke ya. Ini Jo. Oke. Oke Jo. Gimana udah bisa terlihat videonya nggak? Bu Idoy? Sudah, Dok. Udah, dok, udah. Ah, udah terlihat ya? Udah, Iya, dokter. Dok. Udah, dokter. Ini orang Simelu loh ini. Saya udah pernah ke rumah sakitnya. 1. Ringkas. Ringkas berarti menyortir barang dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Dengan lingkungan kerja yang ringkas, aktivitas menjadi lebih efisien dan terasa lebih lega. 2. Rapi. Rapi berarti menjaga kerapian, baik pada lingkungan kerja maupun penampilan diri, termasuk memastikan semua atribut kerja digunakan dengan lengkap dan sesuai. Lingkungan kerja yang rapi dapat meningkatkan kenyamanan serta mendukung kelancaran operasional sehari-hari. Ketika semua peralatan berada pada tempatnya, waktu dan tenaga bisa digunakan secara lebih efektif. Selain itu, penampilan yang rapi mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab dalam bekerja. 3. Risiko. Resik berarti menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah secara teratur serta sesuai jenisnya. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, suasana kerja menjadi nyaman dan mutu pelayanan pun meningkat. 4. Rawat. Rawat berarti menjaga dan merawat semua fasilitas serta peralatan kerja agar tetap dalam kondisi baik. Perawatan yang rutin membantu memperpanjang usia pakai, menjaga kinerja, dan mendukung kelancaran pelayanan. 5. Rajin. Rajin berarti disiplin dan konsisten dalam melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tidak menunda-nunda tugas, serta selalu memperhatikan detail dalam menjaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih produktif, bersih, dan sehat. Berkomitmen menjaga mutu,
dan pelayanan yang terstandar akreditasi. Bersama, kita maju menuju pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya. Oke, ya. Kita coba lihat ya perlombaannya. Video satu lagi ya. Ini kemarin kira-kira sebulan lalu. Jadi artinya dengan kita lakukan penerapan 7R, kita buat videonya, bermanfaat bagi pasien, nyaman bagi kita, dan kita juga bisa ikut dalam perlombaan inovasi layanan rumah sakit gitu. Udah terlihat ya? Belum ya? Belum terlihat deh. So, Belum, dokter. belum ya? Tipe C, D, dan pra. Nah, ini udah lihat ya? Ini udah kelihatan? Sudah ada. Sudah, dokter. Udah dokter. Ini coba lihat ya. Selamat kepada lomba 7R peserta rumah sakit tipe C, D, dan pra. Ya. Jadi rumah sakit Simelu juara 2 dia. Ya. Oke, saya minta tanggapan dulu dari Bu Wilda. Ya, silakan. Ada yang kurang jelas? Kasih dok. Kurang jelasnya semua udah jelas dok, karena di video itu sangat-sangat singkat ya dok, sangat-sangat detail. Jadi kita lebih cepat memahami yang namanya 5R plus 2R. Itu aja Ya. dok. Baik, terima kasih ya. Jadi ini penerapannya di unit kerja ya. Di unit kerja kan bagian daripada rumah sakit ya. Rumah sakit itu banyak unit kerjanya. Ada unit kerja instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat ya. Ada unit kerja ICU, ada unit kerja hemodialisa. Nah, itu yang dikatakan unit kerja ya. Jadi penerapan 7R ini di unit kerja. Jadi kalau masing-masing unit kerja sudah menerapkan 7R ini, otomatis ya secara menyeluruh rumah sakitnya sudah menerapkan pelaksanaan 7R. Termasuk juga di di apa di kamar mayat ya, kemudian di mobil ambulan gitu. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang haruslah kita lakukan ya. Oke. Kemudian malah saya berpikir kalau bisa nanti kita adakan perlombaan tiap tiap unit di rumah sakit tersebut ya. Misalnya di Pramalisa adakan perlombaan 7R. Nah, unit mana yang terbaik ya. Mungkin pada waktu ulang tahunnya rumah sakit Pramalisa misalnya seperti itu. Atau ada hal-hal yang perlu dirayakan. Nah, 7R ini bisa menjadi suatu hal yang kita perlombakan. Bu Ridoy, gimana? Ya dokter. Oke ya. Oke dok, mantap. Bisa kita mulai ya. Mulai besok, jangan lagi tunggu-tunggu lama.
mulai besok udah kita benahin masing-masing unit kita dan nanti saya akan komunikasi sama Dr. Rili, sama Bu Regina ya. Eh, Mohon difasilitasi satu orang eh, yang bisa membuat video yang baik lah gitu. Kalau di Melda tuh namanya Pak Ade. Nah, itu jadi dia datang ke rumah sakit Pramalisa, eh, dia buat video di unit gawat darurat, dia buat video di apa di unit ICU misalnya. Nah, jadi seperti begitu. Jadi dan itu nanti coba kita analisa. Kalau perlu pun nanti kita berikan penilaian. Mana videonya, mana pelaksanaan yang terbaik. Bukan hanya pada waktu dibuat video itu. Ya, oke. Tanggapan dari ujung bandar, ujung bandar. Silakan dari rumah sakit ujung bandar. Kalau bagi saya nggak ada kata-kata nggak bisa. Selama orang lain bisa, saya juga harus bisa. Selama orang lain nggak bisa, saya juga harus bisa. Gitu. Yuk, silakan. Ujung bandar, ujung bandar. Eh, Selamat pagi, dokter. Ya, pagi. Ya, kalau untuk penerapan yang 5R, dok, sudah kita terapkan, dok. Cumannya kembali lagi seperti ruangan tadi, dok. Ada sebagian yang menerapkan, ada yang tidak, dokter. Nah, nggak apa-apa. Maka itu ini tidak hanya kegiatan sesaat. Ini adalah kegiatan yang kontinu. Bahkan di dalam setiap operan yang biasanya itu operannya operan pagi ya. Dari jaga malam ke jaga pagi. Itu sudah dipastikan itu sudah tertata dia. Karena yang jaga pagi tentu akan pasti lebih lebih crowded dalam hal untuk memberikan pelayanan kepada pasien kan karena pagi kan sampai ke siang kan siang ke sore kan itu dan itu pasien banyak yang datang ya kan jadi kalau nggak kita benahi terlebih dahulu unit layanan kita tentu ini akan berefek kepada kenyamanan pasien keamanan kita kenyamanan kita seperti itu ya. Jadi ini harus menjadi suatu budaya ya. Dan kemarin ya bagus udah menerapkan 5R, ini kita tingkatkan menjadi 7R. Silakan ada saya berharap semuanya kita ini apa ya menyampaikan pendapatnya. Nah, halo dokter, saya mau nanya ini dokter. Eh, Bisa dokter? Ya, silakan. Hmm, Dokter ini kan sebelumnya kan pelaksanaan ini kan ini kan nggak mungkin lah kita kerjain tanpa ada audit kan dok kan. Jadi kan harus ada form checklistnya gitu kan. Selama ini kan hanya 5R. Ya, Implementasinya contoh kan kayak ringkas gitu kan. Eh, Membersihkan apa bebas dari barang yang tidak perlu sesuai kebutuhan, kemudian ya, barang yang tidak berguna sudah disingkirkan. Nah, itu kan ya, ada yang mau di checklist kan, Dok. Kan ya, yang tambahan 2R-nya itu, Dok. Nah, itu yang standarnya gimana gitu, yang 2R itu gitu. ya. Nanti Selama kita yang buat 5R kan. Nah, selama yang 5R kan kami udah punya standar sendiri gitu, Dok. Itu aja ya. sih yang ingin saya tanyakan, Dok. Nah, kemudian, Dok kan Bagus eh, pertanyaan. cara cara auditnya itu dok gini, auditnya ini modelnya hanya ruangan itu ataupun yang silang gitu dok. Takutnya kan kalau hanya ruangan ini ya atau gimana gitu dok bagusnya gitu. Kadang selama ini kan kalau di email dah lah saya kan megang email dah juga. Itu biasanya silang dok. Maksudnya ruangan lain meriksa cuma memang sih kelemahannya kan kelemahannya itu tidak penilaiannya itu tidak terintegrasi orangnya dok maksudnya ya udahlah isi aja gitu gitu loh. Ibaratnya lebih bagus contohnya kayak yang
kayak yang lebih tinggi lah, yang tidak bisa diintervensi penilaiannya sih, saran saya sih. Tapi kalau seandainya model kawan sama kawan, ujung-ujung nanti ya seperti hanya pas waktu video aja cantik, akhirnya budaya itu tidak terbentuk gitu. Kebanyakan kan kayak gitu dok. Kayak kayak Ya, kayak yang udah berjalan di email lah, ibaratnya pas waktu sidak ya bagus, setelah itu ya udah gitu. Kebanyakan gitu sih dok. Kalau memang ya seperti itulah maksud saya dok gitu. Saran dokter lah untuk biar tetap jadi budaya yang khususnya lah di Pramelisa kan, dia lingkupnya lebih mudah kan dok, karena dia lebih kecil gitu. Rencana saya kan, ibaratnya tekniknya nanti kalau seandainya kayak udah ditemukan gitu kan, tak bisa kita terapkan di Melda gitu, karena di Melda kan lebih luas lagi dia. Kemudian apa namanya, pegawainya kan lebih senior senior, jadi kan agak sulit. Gimana ya? Bukan agak sulit ya, agak adalah ekstra gitu cara untuk mengintervensinya. Kalau di Pramelisa kan seperti kan pegawai baru itu lebih enak kayaknya dok mengasih apa namanya mengintervensinya gitu. Itu aja sih pingin saya tanyakan dokter. nah bagus ya. Jadi ada beberapa hal ya. Masalah checklist nanti kita akan tambahkan eh, respect dan regulasi. Tinggal yang tambahkan aja itu Pak ya, di form tersebut. Eh, Kemudian hal-hal yang lain saya rasa eh, sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk kita akan lakukan, akan terapkan gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang satu lagi, nah masalah tentang penilaian itu nanti tentu kalau menilai beda unit kadang-kadang timbul nggak baiknya gitu. Misalnya unit IGD melakukan penilaian kepada unit ICU, akhirnya nanti timbul cincau-cincau kan, cincai-cincai. Karena nanti kalau jelek, dokter lilinya nggak enak, akan akhirnya timbul cincai-cincai. Iya Nah, dok. nah, untuk itu nanti saya akan coba pikirkan. Yang jelas saya punya tim ya untuk melakukan penilaian tersebut dari sisi mutunya. Ya. Iya. Nah, oke, satu orang lagi sebelum kita mensepakati. Dan ini juga ada mau mendekat Jumat kan. Nah, nanti kita minta tanggapan dari Bu Regina. Kapan kita mulai melakukan 7R. Kalau saya sih besok udah bisa teman-teman lakukan 7R di unit masing-masing. Nah, selanjutnya kapan kita mulai untuk buat videonya dan nanti baru kita adakan semacam satu perlombaan. Silakan satu orang lagi. Dah, kalau nggak ada, silakan Bu Regina berikan tanggapan. Ya, terima kasih dokter. Sama. Jadi kalau menurut saya dok, kalau ini kita buat, kita bisa dok mulai besok lebih baik kita mulai. Tapi Ya, apa kita buat itu penilaiannya per minggu kah atau per bulan? ya. Besok itu langsung aja pencanangan, nggak usah formil eh, di masing-masing rumah sakit ya. Mungkin Bu Regina bisa canangkan mewakilin daripada Dokter Rili pencanangan pelaksanaan 5R. Nah, jadi nanti saya kirimkan aja videonya kepada Ibu Regina. Kemudian setelah itu diminta setiap unit-unit itu harus bergerak membersihkan unitnya, merapikan, membuat nyaman. Nah, seperti itulah dia. Dengan fasilitas dan sumber daya yang ada aja dulu di unitnya. Jadi tidak memerlukan ataupun tidak perlu dulu ada tambahan. Nanti dari sana kita bisa melihat, oh ternyata masih ada yang kurang sesuatu di unit tersebut. Nah, nanti kita akan lengkapin. Dan kalau barang yang tersebut harus diadakan, ya kita harus adakan supaya bisa menunjukkan unit itu mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, saya pikir kalau untuk penilaian ya setiap bulan sekali ya. Karena juga ini bagian yang dinilai ya. Nah, nanti ada form penilaiannya, nanti akan kita sampaikan. Jadi penilaian itu sebulan sekali. Kemudian pembuatan video, saya rasa minggu depan kalau sudah ada Pak Ade-nya, ya, jadi tinggal unit-unitnya buat video. Mungkin sekali datang udah bisa buat satu unit, buat lagi unit yang lain, nah, seperti begitu. Dan itu nggak perlu lama-lama. 7 menit aja udah lama kali tuh. 5 menit udah cocok itu. Itu Bu Regina, jelas ya? Ya, jadi kita buat per unit ya dok untuk videonya Ya, ya. harus Bu, harus per unit. Kalau nggak per unit dia nggak akan muncul. Nanti saya kirimkan ke Ibu besok, Ibu bisa canangkan secara Zoom saja. Jangan ini saya canangkan, saya nggak usah gabung ya. Nanti mereka ada grogi atau apa. Nanti jadi saya canangkan pelaksanaan 7R di Rumah Sakit Pramalisa dan Rumah Sakit Karya Bakti Ujung Bandar. Nah, seperti itu. Jadi, nah nanti Idoy kan selaku komite mutu ya sudah bisa mengambil alih dari hasil pelaksanaan tersebut apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, karena kan pelaksananya kan di unit masing-masing. Iya, Dok. Mm-mm. Bisa ya? Dok, Dok. izin dok, Ya, izin mau bertanya dokter terkait untuk 5R tadi dok kan selama ya. ini kan kita sudah jalankan memang di Pramalisa dok. Mm-mm. Contohnya kayak di NICU kan dok, di NICU itu sudah ada indikator penilaiannya seperti kalau di ringkas itu saya mau diskusi dengan dokter ya apakah memang sudah sesuai dengan indikator yang kami buat atau mungkin masih ada penambahan gitu dok. Boleh. Contohnya kalau Nanti kirimkan ke suruh, saya. Nanti kita oh gitu tambahkan aja. aja lagi. Kita tambahkan aja 2R lagi. Oh Nah, iya dok, ya dok. jadi kan Berarti kan dari dok, yang selama ini berjalan kan dok, contohnya untuk kebersihan setiap ruangan itu, setiap unit itu dinilai sama PPI gitu dok. Apakah itu memang bisa kami salah satu kami masukkan untuk ke kebersihan tadi kan dok, untuk ke kerapian gitu. Apakah penilaian yang dari tim PPI itu bisa dimasukkan ke indikator penilaian yang 5R ini dok? Nah, jadi gini, eh siapa yang menilainya tentu harus orang yang kompeten. Teman-teman sudah membuat suatu penilaian dengan melibatkan PPI, bagus, ya, bagus. Ya. Cuma kalau menurut saya mungkin yang menilai itu adalah orang yang independen. Nanti akan saya bicarakan sama Bu Regina sama Torili, orang independen supaya nggak ada namanya kong kali kong, nggak ada namanya nggak enakan, nggak ada nama sakit hati. Ini kan udah orang semangat nggak taunya yang menilainya adalah orang dalam, ya orang dalam memang harus terlibat, tapi itu di top manajemen gitu. Nah, jadi nggak ada intervensi, ya. Karena kan kita ingin kan ini suatu budaya, ya. Nanti itu saya akan komunikasi lah dengan Dr. Lili, dengan Bu Regina, ya. Nah, seperti begitu. Udah jelas ya? Nah, nanti bentuk penilaiannya tambahkan dengan 2R tuh. Respect dan regulasi. Jadi saya terangkan ya. Kalau ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, saya rasa sudah jelas ya. Nah, 2R lagi tuh respect dan regulasi. Respect itu artinya respect si pemberi pelayanan di rumah sakit tersebut kepada pasien keluarganya gitu. Itu namanya respect. Respect. Bisa dipahamin ya respect itu. Oke. Masuk Nah, respect regulasi juga kan dok? ya respect itu artinya orang yang ada di unit itu respect dia dengan unitnya. Nah, regulasi itu artinya kayak tadi adanya SPO Standar ya. yang kita bisa jadikan referensi untuk pelaksanaan 7R tersebut. Karena kan
semua pelaksanaan di unit itu harus ada SPO-nya. Ya, operasionalnya. Oke? Baik ya. Dokter. Ya, Ya, silakan. Dok. Bu Wilda, silakan Bu Wilda. Bu Wilda, silakan. Ya dokter, dokter yang untuk respect ini berarti bukan hanya respect terhadap rekan kerja, tapi respect ke pasien dan pelayanan kan dok. Apabila ada pasien mengeluh, kita respect dan cepat tanggap gitu ya dok. Iya, iya, iya. Respect kita dengan keberadaan unit kita. Kan semua staf rumah sakit kan bekerjanya di unit. Ada di unit rawat jalan, ada di unit UGD, ada di unit rawat inap, kan kerja di unit kan gitu. Jadi dia harus respect kepada diri dia, respect kepada pasiennya, respect kepada orang yang berada di sekitarnya, gitu. Respect kepada ya itulah dia arti yang respect tersebut ya. Baik dokter, terima kasih dok. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti saya kirimkan ke Ibu Regina videonya melalui Dokter Lili aja. Iya, Dok. Nanti besok udah bisa dicanangkan aja ya Bu Regina ya. Iya, saya mulai ya. Lebih cepat lebih baik kan karena kan video itu jelas. Nanti kalau mau diputar lagi silakan. Kemudian minggu depan sudah mulai ada pembuatan videonya. Nanti disesuaikan aja dengan waktunya Pak Ade. Ade yang ada di email dia itu kan untuk dia datang, dia buat video. Dia bagus kok buat video itu. Jadi sekali datang dia, semua unit itu dibuatkannya videonya. Tapi unit itulah yang berkreasi. Ya, jangan pula unit tak berkreasi. Jadi istilahnya, kayak mana rupanya video, apanya, settingannya, enggak gitu. Kan tadi bisa lihat. Ya, unit itu yang berkreasi. Ayolah kita coba latihan buat ini. Jadi nanti waktu pas datang Pak adenya, dia langsung take video aja lagi. Teman-teman sudah punya istilahnya adalah alur ceritanya. Ya. Kalau nggak bisa minggu depan satu lagi. Tapi kalau minggu depan satu lagi itu harus bisa. Harus ada terjadi pembuatan videonya. Akhir bulan inilah sudah wajib sudah ada videonya. Ya. Target akhir bulan. Target, betul. Ya. Jadi kayak UGD itu bisa buat video. Oka bisa buat video, rawat jalan bisa buat video. Itu bisa buat video ya. ICU bisa. Jadi hal itu harus kita tindak lanjutin. Oke, itu aja dulu ya, Bu Regina. Nanti kalau terlalu banyak mereka kan juga ada pelayanan dan actionnya nanti nggak dapat, udah kelelahan mereka mengikutin. Kita maunya ya 1 minggu mungkin sekali saya adakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi teman-teman selaku pemberi pelayanan dan selaku unit di mana teman-teman bekerja. Itu paling penting ya. Baik, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktunya. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti melalui WA ya dok. Ya, aku kirimkan videonya sekarang ke dokter ini ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih ya. Tolong diapakan dulu, divideokan dulu, difoto dulu kegiatan kita ini. Dokter. Indikator mutunya belum dok? Apa? Indikator mutu belum dok? Ini aja dulu. Ya, nanti tak jalan pula. Saya mau lihat dulu semua unit itu sudah berubah ke arah yang 7R. Itu yang paling penting. Sudah bisa nggak melakukannya dok? Iya, Kalau udah itu nanti indikatornya tinggal nyaman itu. Ya. Jadi nggak ada lagi namanya debu-debu. Ya. Kemarin 2 setengah bulan lalu, 3 bulan lalu saya ke Pramalisa. Itu saya melihat udah cukup baik ya. Tapi ya masih ada apa namanya itu ya, kayak jaring laba-laba ya di atas itu. Lawa-lawa ya dokter. Lawa-lawa. Lawa-lawa itu di unit gizi pula itu, kan nggak cocok.
nggak cocok ya. Jadi boleh aja teman-teman kan masak di situ mungkin ya atau pembersihan ya. Tapi kalau udah selesai tinggal pendistribusian itu udah harus clear semuanya. Udah harus clear. Nggak ada itu ya sama lah kayak kita di dapur rumah kita kan. Ya, kan kita clearkan juga kalau udah mesti masak kan. Masa udah makanannya lauknya udah mau dihidangkan masih banyak yang belum dibersihkan ya kan nggak selera kita makannya ya. Jadi hal-hal itu nggak ada lagi kita temukan itu udah rapi lah. Ya, udah rapi ya. Enak kalau udah rapi itu kerja tuh udah nyaman kita pun betah berada di unit kita gitu. Oke. Udah ambil fotonya Oke, izin dibuka kameranya Bapak Ibu. ya. Ya sama-sama kita ya. Oke. Oke, kita hitung ya. Nah, Izin foto, kameranya masih belum dibuka. ya. Oke, izin saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, jadi Bu Regina minggu depan mungkin entah Jumat kan atau mungkin Kamis, ini saya kabari ya sejam-sejam aja. Nanti eh, evaluasi dari pelaksanaan yang 7R ini mungkin 15 menit, nanti 45 menit saya akan paparkan indikator mutu yang Kementerian Kesehatan wajibkan rumah sakit untuk menerapkannya. Jadi kan ada 13 indikator mutu kan. Ada kan Bu Ridoy kan? 13 indikator mutu kan? Ada dokter. Nah, nanti kita coba lihat lagi, nanti saya jelaskan terkait tentang hal tersebut. Minggu depan ya, kalau nggak Kamis, Jumat ya. Sejam-sejam Ya, aja. Ya, tapi 15 menit sudah harus ada evaluasinya dari pelaksanaan 7R tersebut. Nah, nanti Ridoy lah yang mengkompilasinya selaku orang mutu. Itu kata Dokter Lili loh, bukan kata saya. Katanya ada Idoy dok, ada Idoy bang, kata siap Dokter Lili. dok, siap. Ya, oke. Oke dok. Oke, makasih ya. Makasih Bu Ya, Regina, ya, Bu Gerda, Idoy semuanya ya. Oke. ya dokter. Ya, Sip. dokter. Aku tinggal dengar aja udah dilaksanakan Ya, nggak? dokter. Terima kasih. Ya dok. Nah, gimana kalau teman-teman Tika, Iya, Bu. nah kita langsung mulai ya besok ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bikin format untuk 7R